Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Revina dari Tangerang. Saat ini saya akan memaparkan hal-hal yang saya ketahui tentang proses bimba. Di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan apa itu bimba, yaitu bimbingan minat belajar dan minat baca pada anak. Jadi yang dibimbing di sini adalah minat belajar. Di dalam kita membimbing minat belajar dan minat baca anak, kita harus menggunakan paradigma bimba. Apa sih itu paradigma bimba? Yaitu cara pandang seseorang terhadap bimbingan minat belajar dan minat baca anak tersebut. Bagaimana caranya? Itu dengan menggunakan 3 metode. Metode pertama adalah fun learning, yang kedua adalah small set system, dan yang ketiga adalah individual system. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah fun learning. Apa sih itu fun learning? Fun learning adalah proses membimbing minat belajar dan minat baca anak sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Jadi, anak sepenuhnya merasa bahagia, anak sepenuhnya merasa nyaman, dan anak sepenuhnya merasa senang. Tidak boleh sedetik pun anak merasa dipaksakan atau terpaksa di dalamnya dibimbing minat belajarnya. Motivator harus memberikan motivasi yang positif kepada si anak bahwa belajar itu menyenangkan, sehingga kelak si anak akan merasa tertarik, merasa senang dan bersemangat ketika ia belajar. Kenapa sih ada metode fun learning ini? Tentunya metode fun learning ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang nyaman, suasana yang bahagia bagi si anak, sehingga tumbuh tuh yang namanya minat belajar pada si anak. Siapa yang bertanggung jawab terhadap metode fun learning ini? Tentunya yang pertama adalah motivator. Motivator bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penerapan metode fun learning ini. Motivator harus membuat anak bahagia, membuat anak nyaman, membuat anak senang di dalam ia bermain sambil belajar, di dalam ia dibimbing minat belajarnya. Lalu yang kedua adalah kepala unit. Kepala unit pun harus bertanggung jawab di dalam ia penerapan metode fun learning ini. Harus terus mengevaluasi sikap dan ekspresi si anak, dan juga mengevaluasi motivator apakah sudah di dalam sudah tepat di dalam dan sudah konsisten di dalam penerapan metode fun learning tersebut. Lalu kapan metode fun learning ini dijalankan atau dilakukan? Yaitu setiap saat, setiap detik si anak harus merasa nyaman, merasa bahagia, dan merasa aman. Setiap detik si anak harus merasa tidak terpaksa di dalam ia dibimbing minat belajarnya. Bagaimana cara penerapan metode fun learning ini? Caranya adalah dengan kita kenali dulu karakter si anak, kita cari tahu dulu kesukaan si anak. Dengan demikian kita bisa menciptakan suasana nyaman buat si anak. Kita bisa sambil berdongeng kepada si anak, kita bisa sambil bercerita, kita bisa sambil berdialog kepada si anak. Jadi kita harus cari tahu dulu kesukaan si anak supaya si anak merasa nyaman. Apa sih indikator bahwa metode fun learning ini sudah terwujud? Indikatornya adalah dengan kita mengevaluasi setiap saat. Kita lihat afeksi si anak, kita lihat sikapnya, ekspresi si anak. Apakah si anak sudah merasa nyaman belum sih ada di bimbingan minat belajar ini? Sudah merasa nyaman belum sih? Sudah merasa bahagia belum sih? Suara anak tentunya sangat polos ya. Kita bisa lihat ekspresinya, apakah dia bosan, apakah dia nyaman, apakah dia senang. Tentunya akan sangat terlihat dari sikap dan ekspresi seorang anak. Lalu metode kedua adalah small step system. Apa sih itu metode small step system? Metode small step system ini adalah proses membimbing minat belajar dan minat baca anak, yaitu secara bertahap sesuai kemampuan si anak. Jadi kita tidak bisa paksakan kepada si anak. Kalau dia belum mampu ya kita ulang lagi, dan kita tidak bisa samakan antara anak yang satu dengan anak yang lain, karena kemampuan si anak untuk menangkap sesuatu pasti berbeda. Jadi kita harus bertahap pada si anak. Kalau dia belum bisa pada modul atau materi tersebut, maka kita harus ulang lagi sampai si anak bisa. Baru kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Kenapa sih ada metode small step system ini? Tentunya
proses bimbingan minat belajar yang menyenangkan tidak akan tercipta jika tidak melalui proses yang bertahap atau small step system. Lalu bagaimana cara menerapkan metode small step system ini? Yaitu dengan cara individual system. Kita harus melakukan pendekatan individu kepada anak. Lalu metode ketiga adalah individual system. Apa sih itu metode individual system? Metode individual system adalah proses membimbing minat belajar yang berfokus atau anak sebagai subjeknya. Jadi kita belajar dari anak, bukan anak yang harus mengerti kita, tapi kita harus mengerti anak. Kita harus kenali si anak. Maka proses bimbingan minat belajar yang menyenangkan tersebut akan terwujud, akan terlaksana. Kenapa sih harus menggunakan metode small step system ini? Karena tidak mungkin bertahap jika tidak menggunakan metode small step system ini. Tidak mungkin bertahap jika menggunakan metode klasikal. Lalu bagaimana cara penerapan metode small step system ini? Yang pertama, kita harus tahu dulu karakter si anak, kita cari tahu dulu kesukaan si anak, kita harus berada satu langkah di depan si anak. Jangan minta dimengerti anak, tapi kita harus mengerti anak, dan juga jangan lupa memberikan reward kepada anak. Selain ketiga metode tersebut, ada juga yang namanya variation skill, yaitu kemampuan motivator untuk memvariasikan metode atau skill-skill yang ada, yaitu antara skill kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan kemampuan psikomotorik. Jadi di dalam kita proses membimbing minat belajar anak, kita juga bisa bermain, tidak hanya bermain baca-bacaan, tapi kita juga bisa mengajak anak sambil bermain, mungkin menggambar, kita bisa ajak anak bernyanyi dan sebagainya. Tapi juga kita harus ingat teori bandul, yaitu bandul saat ia digoncangkan ke kanan atau ke kiri akan tetap kembali ke tengah lagi. Jadi demikian juga di Bimba Ayo ini, walaupun kita mengajak anak mungkin menggambar, bernyanyi, berdialog, berdongeng dan sebagainya, kita harus tetap kembali kepada tujuan utama kita nih, yaitu membimbing minat belajar anak. Jadi kita harus kembali lagi ke fokus kita, yaitu bermain baca-bacaan. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai proses dari Bimba Ayo. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.